Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan monthly reading bulanan ya, untuk energi cinta asmara dan yang berhubungan. Jadi single dan yang berpasangan. Yang single aku akan baca untuk yang sesi pertama, yang couple, yang berpasangan aku akan baca untuk sesi keduanya. Maaf kalau bulan lalu aku skip karena berhalangan. Jadi ini adalah readingan cinta asmara untuk bulan Juli 2022. Selalu aku ingatkan sebelum aku mulai pembacaan bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat general, walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa nyambung atau enggak dengan kondisi kamu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan situasi kamu, ini berarti bukan readingan untuk kamu ya. Jangan dipaksakan. Kalau memang tidak sesuai dengan readingannya, cara aku membacakan, akunya, videonya, penempatan iklan, durasi, dan lain sebagainya yang bikin kamu nggak suka, jangan dipaksain, cari yang sesuai kriteria kamu dan membuat kamu nyaman, ya. Kalau menyangkut orang lain, di dalam pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya ya, dan ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Thank you buat semuanya yang udah mampir, yang udah memberikan support dan dukungannya. Yuk kita mulai pembacaannya, dimulai dari yang single lalu ke yang couple-nya. Timestamp ada di bawah, tapi tolong dibaca dan diperhatikan intronya selalu supaya ingat. Oke? Thank you. Yuk kita mulai pembacaan kita. Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara Juli 2022 untuk Libra yang single ya. Waktu aku lagi shuffle tuh kayak aku ngerasa seperti ada seseorang gitu ya yang berusaha meninggalkan sesuatu dengan apapun yang dia bisa bawa gitu ya. Tetapi mungkin dia lagi cari strategi, bisa jadi orang yang ingin ditinggalkan atau orang yang udahlah lewat gitu ya, itu masih berusaha ataupun masih berusaha nyoba, masih berusaha ngubungin, masih berusaha ini itu, dan mungkin apa yang kalian sebenarnya ingin tuju gitu ya, apa yang kalian inginkan itu jadi ribet lah gitu loh. Karena merasa ada dihalangi gitu ya, ataupun mereka kayak nggak ngizinin atau kan nggak ngelepasin dan lain sebagainya. Rasanya seperti itu, mungkin hanya sebagian ya, tetapi itu yang aku rasain waktu aku lagi shuffle. Tapi kita lihat apa yang dikatakan oleh tarotnya ya untuk kalian yang single. Seven of One, lagi setting up boundaries gitu, lagi mungkin ngebangun tembok ya, ngebangun batasan juga gitu ya. Dan kalian ini lagi kayak mungkin di bulan-bulan ini atau di saat-saat ini gitu ya, kalian tuh lagi pengen bukan mengisolasi, tetapi mungkin lebih berhati-hati. Bisa jadi di sebelumnya kalian mengalami hal-hal yang bikin kalian trauma gitu ya, kejadian-kejadian mungkin berhubungan dengan orang di dalam masalah cinta asmara yang bikin kalian kapok gitu, sehingga kalian lebih berhati-hati. Dan mungkin yang tadinya kalian masih berusaha memahami, bisa bertoleransi, masih berusaha kompromi, itu kalian udah, enggak, kok kayaknya gua kayak gitu kok jadi disalahgunakan gitu loh kebaikan kamu, ataupun orang berusaha untuk membuat kamu nurutin apa katanya mereka gitu ya. Jadi kayak kamu tuh berusaha untuk ngebatasin. Bisa jadi untuk sekarang ini buat sebagian dari Libra mungkin masih nggak mau lah kalau misalnya orang terlalu deket gitu ya, ataupun mungkin ada orang yang berusaha kasih perhatian ataupun nunjukin rasanya gitu ya ke mereka. Mereka lebih punya kecenderungan untuk enggak deh, mendingan lo jangan deket-deket gue gitu loh, kayak punya kayak pushing away gitu loh orang untuk jangan deket-deket gua. Mungkin kamunya juga sedang ada hal yang perlu kamu beresin dan kamu pengen konsen ke situ dan kamu nggak pengen banyak distraction atau gangguan gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Ten of Swords. Di sini ada Three of Swords dalam keadaan tegap dan Nine of Cup dalam keadaan terbalik ya. Ten of Swords itu ya
Ini bisa jadi kamu ataupun bisa jadi ada seseorang yang kayak masih kekeh, masih belum bisa terima gitu loh. Masih ada di sini energi yang masih belum bisa terima bahwa satu situasi ini harus berakhir. Dan ini adalah situasi yang berkenaan dengan cinta asmara buat sebagian dari kamu, ya. Cuman ya ini, orang ini sudah terlalu tersakiti. Udah mungkin banyak dihianatin, udah mungkin banyak dibohongin, ataupun bahkan mungkin eh, dipergunain, dimanfaatin, dan itu udah biasanya orang kalau udah kena ke limitnya, dia udah no way man gitu ya, nggak bisa, lu nggak bisa lagi, lu nggak bisa giniin gue lagi, udah cukup gitu loh, udah cukup. Ini kamu stand up for yourself. Kamu berdiri untuk diri kamu mungkin yang tadinya kamu ya kasihan, nggak enak, dan lain sebagainya alasannya. Sekarang tuh kamu lebih kayak deksek-deksek gitu loh. Sat set sat set gitu. Pokoknya gua kalau ini gua nggak suka gua ngomong, kalau ini gua nggak mau gua ngomong. Dan tidak semua orang loh, bahkan kadang-kadang orang yang udah lewat dari limitnya gitu ya diperlakukannya kadang-kadang masih ada rasa aduh, kasihan, aduh, tapi masih sayang, aduh, tapi masih ini, tapi masih itu yang melemahkan dia sehingga dia nggak bisa speak up. Nah, ini kalau yang aku lihat buat sebagian dari kamu, ini kamu kalau relate ke sini, kamu memilih untuk speak up. Bahwa ini tidak sesuai dengan gue, ini nggak sesuai dengan mau gue, ini nggak gue akan izinkan untuk terjadi sama gue, dan ini adalah si orang ini berdiri. Yang tadinya dia iya-iya aja, enggak. Sekarang lu diem. Lu dengerin kata gue. Ataupun misalnya masih coba, enggak. Bahkan mungkin mereka gua blok aja nih orang. Kalau lu nggak ngerti-ngerti. Gitu loh. Karena kadang-kadang ada ya, dan ini nggak langka gitu ya. Sering terjadi di saat seseorang memilih untuk tidak bersama lagi, atau tidak mau lagi ngeladenin seseorang yang sempat bersama dia. Walaupun ini orang sebenarnya udah punya kesalahan yang bejibun gitu ya. Cuman mungkin ada kebutuhan atau keinginan ataupun mungkin rasa-rasa dia, dan ya kenapa lu ngelakuin itu semua kalau lu sayang sama gue? Kenapa lu eh, ngelempar segala sesuatu kebaikan yang gue kasih kalau lu ngelakuin itu? Lu cuma pengen memanfaatkan ataupun lu hanya ada apa gitu loh. Nah, itu kalian udah mulai lebih sensitif gitu loh, lebih jauh lebih peka, makanya dia tahu banget ini nggak baik untuk gue, ini nggak bagus untuk gue, dan gue udah terlalu lama gitu loh, udah terlalu banyak kesempatan yang gue kasih, dan ini hanya menyakiti, dan udah cukup. Bahkan untuk mungkin buat beberapa dari kamu sempat ngelihat berubah nggak ya? Enggak juga. Nggak kemana-mana juga. Dan keadaan dan situasinya makin parah. Dan ini mungkin mengikis juga perasaan kamu, keinginan kamu, selera kamu jadi amblas gitu ya. Enggak deh. Walaupun gue harus mungkin membenam mimpi gue, harapan gue yang tadinya sempat muncul gitu loh. Tadinya sempat gue bangun bersama dengan seseorang ini, tapi enggak untuk sekarang. Dan bahkan mungkin buat saat ini, buat kamu yang sedang single gitu ya, kamu masih ada bekas-bekas ataupun sisa-sisa perasaan luka ataupun trauma yang kamu masih dealing gitu loh. Gue lagi berusaha ini ngebangun diri gue, dan gue lagi fokus sama diri gue. Bukan hanya fokus dengan sedih-sedih segala macam. Lebih baik gue sendiri daripada bersama orang tapi gue ngeberantakin hidup gue. Daripada eh, ngebiarin orang untuk masuk yang gue nggak ngerti, yang gue nggak jelas juga. Tapi gue lagi fokus untuk ngebangun mimpi gue, mencapai mimpi gue, cita-cita gue gitu ya. Lagi fokus ke sini.
Dan kamu nggak peduli apakah gue bersama dengan orang lain ataukah gue sendiri. Kalau yang aku lihat di sini, kamu mungkin ngerasa sebelumnya kamu berusaha untuk itu dan cita-cita dan impian kamu tuh diberantakin sama orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya. Ngapain gue harus paksain? Gitu loh, ngapain gue harus paksain? And you're doing a good job gitu ya. Maksudnya sampai seseorang ini bisa melek dan bangun gitu dan bisa punya kepekaan itu untuk dirinya, itu sangat luar biasa bagus dan membutuhkan satu kekuatan, membutuhkan satu pemahaman untuk menyadari apa yang harus dijalankan, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dilepaskan, apa yang harus diubah. Enggak banyak juga orang yang tidak bisa gitu loh. Dan kadang-kadang orang udah tahu nggak bisa, dia masih buka-buka celah gitu ya. Gue nggak mau nih nyamuk ini gigit gue gatel gitu ya. Tapi dibuka jendelanya, tapi dilobangin kasanya. Ya nggak apa kalau bisa masuk ya masuklah gitu ya. Kadang-kadang orang memberikan celah-celah tersebut. Kalau aku lihat dengan si Seven of One udah berdiri ya, kalau kamu bisa lihat kartunya ini udah berdiri dan dia pakai tongkatnya no. Nah, itu kamu kayak menghalau semua yang berusaha untuk mungkin nyerang. Kamu merasanya mungkin orang yang mendekati itu kayak bikin kamu mungkin sekarang overwhelmed ataupun gak nyaman gitu ya. Karena pada saat ini yang kamu fokuskan adalah diri kamu. Karena ini ada, kalau aku rasain buat beberapa dari kamu, ada satu impian yang runtuh akibat dari kejadian yang sebelumnya, yang membuat kamu masih bergumul dengan rasa sakit hati ini. Dan kamu tahu bahwa gue belum ready, gue belum siap, dan gue belum mau untuk memikirkan hal tersebut. Gue pengen fokus dulu dan gue mau fokus sendiri gitu loh. Kalau yang aku lihat seperti itu ya. Two of Pentacles ya, masih kehilangan balance ya. Kamu mungkin situasinya juga masih nggak berantakan gitu ya. Ambillah kata itu gitu ya, masih nggak, gue belum apa ya, kalau aku mau ini taruh di dalam kata-kata, gue aja belum beres, ngapain gue pikirin orang lain, kayak begitu ya. The Empress, iya masih belum nyaman. Bahkan buat beberapa dari kamu yang mungkin ini nggak ada hubungannya dengan masa lalu, tetapi mungkin ada orang yang berusaha gitu ya masuk ke dalam kehidupan kamu, berusaha memberikan perhatian dan lain sebagainya. Kamu masih belum ngerasa nyaman untuk itu, masih belum ngerasa pede untuk itu, terutama kepada dirimu sendiri gitu ya. Gue siap apa enggak, gue ini apa enggak, tapi gue pengen mendingan gue bangun dulu deh hidup gue bangun dulu deh diri gue kembangin dulu. Kamu mungkin set up your standar gitu ya. Kalau orang nggak nyampe sini ya mendingan jauh-jauh. Kalau orang nggak bisa menghargain gue mendingan jauh-jauh. Kalau orang cuma mau deket-deket main-main mendingan nggak usah deh. Karena gue punya satu standar ya. Sering orang ya, kembali lagi aku bilang supaya kamu tahu bahwa give a credit to yourself gitu loh. Maksudnya kasih penghargaan itu. Kamu melakukan hal ini, tidak semua orang bisa. Tidak semua orang mampu. Gitu loh maksudnya. Walaupun hati gue lagi berantakan, walaupun gue masih kadang-kadang ngelewatin yang namanya dentuman-dentuman hal yang bikin gue sakit, yang bikin gue sedih, bahkan bikin gue nangis gitu ya, bikin gue gitu. Cuman untuk kamu tetap punya satu pendirian, terlebih lagi itu yang memang dibutuhkan sama diri kita. Bahwa gue menghargai diri gue, dan gue gak akan ngebiarin hal yang tidak sesuai ini terjadi sama gue. Untuk mencapai ke situ, kadang orang melewati lama dulu prosesnya. Sekian banyak dulu sampai dia sadar. Bahkan kadang ada yang gak sadar-sadar. Nah buat kalian yang sadar,
Bersyukurlah. Kasih tepukan nih sama bahu kamu. Libra, you're doing a good job. Kamu ini udah sampai saat ini dan kamu punya kekuatan ini dan kamu punya kekuatan untuk membela diri kamu sendiri. You're doing a good job. Thank you ya, udah kuat. Terima kasih ya diriku, kamu sudah berani untuk menjaga kita gitu. Orang kadang-kadang lupa bilang maaf sama orang lain, bilang terima kasih sama orang lain, menghargai orang lain, tetapi tidak kepada dirinya. Nah, jangan sampai lupa itu ya. Karena kalau kamu memberikan hal itu kepada diri kamu pun akan terus berusaha memberikan yang terbaik juga untuk kamunya gitu ya. Which is itu adalah kalian. Dan gue mau ngomong apa ya tadi lupa. Udah ada di sini, tuing gitu hilang. Ya, buat beberapa dari kamu lagi sangat apa ya, lagi pokoknya lagi ingin yang enteng-enteng, yang easy come easy go. Gue pengen menikmati, gue pengen berteman sama semua orang, gue pengen menikmati waktu ini, gue nggak pengen fokus dengan hal-hal yang bikin gue sedih, gue asik berkreasi, gue mau memproduce, mau berkreativitas, gue mau melakukan ini, gue mau melakukan itu, dan kamu curahin diri kamu di situ. Kamu curahin diri kamu di situ. Dan karena orang kadang-kadang nggak sadar ya, saat dia fokus sama dirinya, dia kasih cinta kasihnya sama dirinya, dia ngerawat dirinya, dia pede, dia nggak, itu energi dan frekuensi dia naik. Ini yang menyebabkan orang saat dia benar-benar menemukan self love ya, bukan hanya untuk validasi dari orang lain. Kadang-kadang ada orang yang aku sayang sama diriku untuk menarik orang lain. Tapi kalau kamu melakukan ini purely, memang benar-benar ini, itu saat seseorang melakukan hal tersebut, apalagi saat dia nggak peduli orang lain suka sama gue, orang lain nggak suka sama gue, orang lain terima gue, orang lain nggak terima gue, I'm doing it, gue ngelakuin ini untuk diri gue. Dan saat kamu menemukan itu purely dari kamu menjadi menarik sekali. Karena apa? Kayak glowing gitu loh. Orang yang enteng, yang gak banyak kesel, dendam, marah, dan lain sebagainya, dia fokus sama apa yang dia, itu glowing. Tanpa kamu sadarin, itu memberikan, memancarkan cahaya. Karena apa? Kamu gak berusaha narik simpati orang, kamu gak berusaha narik perhatian orang, kamu enggak. Dan saat kamu mengasihi dirimu sedemikian rupa, kamu pun akan, itu standar, otomatis. Kalau ini nggak matching, kamu sendiri akan enggak. Kamu bisa nge-sense gitu loh. Ini cuma main-main. Ini cuman ini. Ini cuman ini. Karena apa? Kamu udah punya kayak shield itulah. Itu membentuk shield kamu saat kamu punya rasa cinta itu kepada dirimu. Jadi orang yang ada tanda-tanda cuman mau ngerjain kamu, cuman mau manfaatin kamu, cuman mau iseng-iseng, cuman mau yang nggak kamu inginkan buat diri kamu terjadi, kamu nggak akan bisa. Nggak akan, maksudnya mereka nggak akan bisa nembus. Karena apa? Ada shieldnya ini, ada jagaannya. Saat kita punya cinta dan kasih yang kita berikan, sehingga kita juga mengajarkan kepada orang lain seperti apa mereka harus memperlakukan dan men-treat kita gitu ya. Nice. Oke, Libra, ini adalah untuk kamu pembacaan yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Libra yang couple ya, yang berpasangan, ini adalah energi cinta asmara Juli 2022.
Waktu aku lagi shuffle, aku selalu akan ceritakan apa sih rasanya ataupun apa sih, kadang-kadang ada beberapa kartu yang muncul waktu aku lagi shuffle ataupun kadang-kadang ada, message ataupun ada kata-kata yang mungkin perlu disampaikan ya. Waktu aku lagi shuffle itu, seperti ngelihat orang yang ada di dalam perpecahan jalan gitu ya. Buat sebagian dari kamu ini bisa jadi berhubungan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di dalam hubungan ini, yang membuat kamu kayak, "Terusin nggak ya? Atau lanjutin? Atau tinggalin? Gua masih pengen nggak ya ada di sini atau gua pergi?" Ataupun buat beberapa dari kamu, ada satu situasi yang seperti ada hal yang ingin kamu kejar, ya. Ini bisa passion kamu, ini bisa cita-cita kamu. Mungkin buat sebagian kamu harus mengejar itu dan kamu inginkan itu, tetapi mungkin dikarenakan hubungan kamu ataupun orang yang bersama kamu sehingga ini menjadi penghalang. Nah, kamu lagi milih apakah gua milih nih hubungan gua ataukah gua milih karir gua milih cita-cita gua ataukah gua harus bersama. Karena mungkin misalnya kalian harus pindah, harus pergi gitu ya, ataupun kalian, sibuk dan lain sebagainya dan mungkin ini menyebabkan gitu loh, keadaannya jadi kurang enak ataupun orang ini jadi nggak mensupport kamu ataupun mendukung kamu. Kadang-kadang bukan hanya perpindahan itu saja, kadang-kadang ngelihat, "Loh kok kayaknya kamu lebih tinggi daripada saya, oh kok kayaknya kamu lebih maju, kok kayaknya kamu pendapatannya lebih wah daripada saya." Mulai nih, yang ininya ngerasa insecure dan akhirnya jadi malah menghambat. Kadang-kadang malah ada yang kamu karena dia, apa ya, karena dia membela egonya gitu ya, dia jadi berusaha mengubur hal tersebut dari si pasangannya ini, yang sebenarnya dia bisa melangkah dan berkembang lebih baik lagi kalau dia menjalankan hal tersebut gitu loh. Nah, kadang-kadang nggak didukung, malah kadang-kadang ya lagi bagus-bagusnya gitu ya, mau dinaikin, dipromosiin karirnya dan lain sebagainya. Kalau kamu pengen sama saya ataupun dipakailah alasan misalnya sudah berumah tangga, ya kamu mendingan fokus ke rumah tangga aja, kamu nggak usah ini, nggak usah itu. Sehingga apa? Dia menghambat hal tersebut, malah disuruh berhenti, malah disuruh udahan, malah disuruh yang lain yang bisa menghambat si orang ini untuk lebih baik lagi. Dikarenakan apa? Ketidaknyamanan dia melihat pasangannya lebih baik dari dia. Ini bisa seperti itu ya. Ataupun mungkin ada pihak-pihak lain yang kamu ngelihat mungkin ini kalau kayak begini mulu, ya akan begini mulu nih situasinya gitu ya. Sedangkan orang yang bersama kamu juga tidak bisa diajak kerja sama gitu ya, tidak bisa mencarikan solusi juga yang terbaik untuk kamu. Jadi ini bisa banyak hal, buat sebagian dari kamu ini bisa kasusnya berbeda-beda gitu ya. Oke, kita lihat ya apa katanya tarot, ceritanya, pesannya. King of Pentacles. King of Pentacles itu tadi aku ngelihat ada Queen of Pentacles. Dalam keadaan terbalik, aku melihat ini sekarang King of Pentacles. Pentacles itu adalah kestabilan ya. Kestabilan dan dia bukan seseorang yang hanya wacana, hanya ingin, hanya panas-panas sesaat, tetapi dia adalah orang yang penuh dengan perencanaan. Dia punya goal, dia punya juga bukan cuman goal aja, tetapi dia udah tahu apa yang harus gue lakuin, apa yang harus gue jalanin. Dia udah punya planning dan lain sebagainya untuk mencapai si tujuan itu. Dan ini kembali lagi yang aku lihat, buat sebagian dari kamu spesifik mungkin ya, ini ada orang yang dia di dalam pekerjaan, karir, keuangan itu dia sudah sangat set gitu loh, sudah sangat stabil. Dan dia bukan cuman puas gitu aja. Dia orang yang gua harus terus berkembang, gua harus terus maju.
Nah, di sini dengan Hierophant dalam keadaan terbalik. Kembali lagi aku lihat seperti apa ya? Mungkin ini yang menyebabkan gitu loh. Menyebabkan situasinya jadi nggak harmonis. Mungkin ada bahkan sampai yang ya udah yang cerita yang tadi aku bilang depannya. Jadinya dia ngancem gitu ya, membuat masalah, kadang-kadang ada yang jadi nggak harmonis ataupun bahkan ya udahlah kalau begini aja udahlah kita cerai aja, kita putus aja, kita ini aja. Karena dia ngerasa kuat, udah kuat dan lu nggak bisa dukung gue nggak bisa gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu, ini satu orang ini punya planning, dia pengen hubungan yang stabil, dia pengen punya hubungan yang punya masa depan, dia pengen punya hubungan yang ya apa yang dia proyeksikan gitu loh. Dia nggak pengen lagi main-main, gue pengen mungkin dikarenakan umurnya, mungkin dikarenakan kesiapannya juga. Tetapi bisa jadi pasangannya ini belum nyampe ke situ ataupun belum siap, belum mau, bisa jadi. Nah, ini harus dilihat gitu ya. Dan kita emang nggak bisa memaksakan, walaupun udah lama belum tentu membuat orang itu siap. Karena kesiapan itu ya dari segala sisi dan segala bidang. Ada orang yang yakin, tapi belum tentu walaupun kita bersama di dalam satu hubungan, kita punya kesiapan yang sama. Gitu. Waktu tidak menjamin kesiapan itu, ya. Two of Swords dalam keadaan tegap, Six of Swords di dalam keadaan terbalik. Two of Swords ini ada hal-hal yang perlu kamu lihat, di mana itu luput dari perhatian kamu, dari ya mungkin kamu dengan kesibukan kamu gitu ya, menjadikan kamu jadi nggak aware nih, ada hal-hal yang perlu gue perhatiin. Six of Swords itu ya kayak biduknya gitu ya. Biduk adalah kalau aku gambarin si hubungan ini nih lagi terombang-ambing ya, lagi terombang-ambing. Mau kemana? Nah, di sini kembali aku lihat satu orang ingin punya masa depan, ingin punya sesuatu yang pasti, ingin punya kestabilan, ingin punya sesuatu yang lebih daripada apa yang dipunyai sekarang. Yang satu belum ke situ. Belum ke situ dengan masing-masing alasannya, ya. Kalau menghadapi hal ini pun bisa mengenai yang tadi pertama kali aku omongin. Yang satu dengan kestabilannya dia di dalam karir, pekerjaan, bisnis, keuangan, dan dia mungkin melihat si sebelahnya nggak begitu. Dan mungkin buat beberapa, ya nggak apa-apa. Tapi mungkin ini membuat ketidaknyamanan di hati dan perasaannya si pasangannya. Sehingga jadinya ya kalau aku lihat di sini sih, membuat situasi dan kondisinya jadi nggak harmonis. Karena mungkin kadang-kadang itu keluar sengaja maupun tidak sengaja gitu ya. Five of Swords kan kembali lagi, ini lagi banyak konflik, lagi banyak konflik. Ada aja yang jadi masalah, ada aja yang dipertengkarkan, ada aja yang dibikin jadi ribut gitu. Dan ini ada satu orang yang terus kayak ya kadang-kadang orang sengaja nggak sengaja gitu ya, kalau udah yang namanya dua-duanya lagi nggak adem gitu ya, apa aja tuh jadi masalah jadinya. Bergerak dikit aja, bersin aja jadi masalah gitu kan. Two of Cup, iya ini ada seseorang yang mendapatkan tawaran.
ada yang mendapatkan tawaran. Nah, mungkin ini yang membuat dia sedang berada di dalam perpecahan. Ini bisa jadi tawaran, mau nggak kita memperbaiki lagi, ataukah ini adalah tawaran lain. Ini bisa juga tawaran dari pekerjaan dan lain sebagainya, tetapi ini ada tawaran yang masuk yang membuat dia jadi punya konflik tersendiri, baik di dalam dirinya, baik di dalam hubungan ini. Gua mau apain? Gua mau pilih yang mana? Tapi pastinya di saat misalnya ada satu kejemplangan gitu ya, kejemplangan, perbedaan yang besar. Mau ini misalnya adalah perbedaan keyakinan, budaya, mungkin usia, mungkin latar belakang sosial dan suku dan lain sebagainya lah ya. Perbedaan itu banyak. Semuanya sebenarnya bisa, andai kata menghormati dan menerima. Menghormati sih lebih jelas, lebih tepatnya menghormati perbedaan itu. Misalnya yang satu penghasilannya nggak seberapa, yang satunya besar sekali, yang ini pun harus, karena apa, di dalam hubungan semua sama. Kalau udah ada satu yang ngerasa lebih tinggi, mereka pasti jadi over gitu loh. Yang sininya makin kegempat yang sini. Tetapi kalau bisa mendapatkan, oke, kita sama-sama, nggak peduli gua yang kerjanya misalnya jadi bos, lu misalnya jadi apa gitu ya, ataupun penghasilan gua yang udah luar biasa, lo nya mungkin belum seberapa. Tetapi saat keduanya saling menghormati adanya perbedaan ini, pastinya bisa dicari gitu loh jalan keluarnya dan bisa dijalankan dengan baik. Aku sering sekali bertemu dengan orang-orang yang bisa, kalau mau, kalau keduanya benar-benar apa ya, stick to the rule gitu loh. Maksudnya juga punya deal gitu loh. Dan kadang-kadang ini perlu untuk didiskusikan. Kalau udah nggak mau diskusi, kalau saat diskusi jadi argumen, malah jadi berantem dan jadi karena egonya masing-masing sama-sama tinggi. Nah, ini yang nggak apa ya, nggak bakal bisa gitu loh. Karena walaupun dipaksakan juga akan jadi terus-terusan, itu akan jadi kayak penyakit yang ditidurkan aja, yang sewaktu-waktu kalau lagi ada apa, ini ke-trigger, ini bangun gitu loh. Kayak flu aja gitu ya, itu nggak bakal bisa kita bunuh, tetapi hanya dapat kita tidurkan. Saat kita staminanya lagi turun, sama dengan si hubungan ini, begitu kitanya lagi ada masalah, ini naik ke atas, ini naik ke atas terus sampai ini bisa ditangani. Tapi ini nggak cuman bisa si satu pihak, dua-duanya harus sama-sama melek. Oh, kita punya situasi seperti ini, yuk kita mau nggak cari, kalau emang benar-benar mau ya, kita mau nggak cari dan mau terbuka gitu loh. Walaupun misalnya yang satu ini, iya gue kan apa ya, gue nggak enak karena lu lebih maju dari gue, apa itu perlu di juga disalurkan gitu ya. Dan diharapkan yang ini juga kalau misalnya mau juga bisa mengerti situasi dan kondisi itu gitu, kalau mau. Karena ini ada tawaran yang sedang dipikirkan, tawaran yang bikin kamu pusing, sesuatu sesuatu yang datang ke kamu yang merupakan sesuatu yang apa ya, yang kamu ingin gitu loh sebenarnya. Ini bisa berhubungannya tadi itu yang aku udah bilang ya. Ataupun ini kamu yang menghadapi seseorang ingin membawa hubungan ini lebih lagi. Di saat kamu mungkin, gue harus ngapain ya, gue harus gimana ya, gue udah siap apa belum ya, gue udah ini. Tapi dia begini keadaannya, gue begini keadaan. Di keadaan itu yang tadi aku ceritain itu cuma contoh ya. Masing-masing orang kasus berbeda. Knight of Pentacles dalam keadaan tegap, The Emperor dalam keadaan terbalik. Iya, ini ada satu yang udah steady banget. Udah kayak
Ini nih kayak yang satu udah di luar, udah manasin mobil, tinggal ngeng. Yang satu lagi masih di rumah lagi beresin berantakan-berantakan gitu ya, bahkan belum mandi, mungkin belum 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 pakaian, belum apa gitu ya, masih masih berantakan, belum belum ready gitu. Ini yang aku lihat tuh seperti itu. Two of Pentacles, pertimbangan-pertimbangan. Lagi nimbang-nimbang. Tawaran pun bisa datang dari orang lain yang terlihatnya lebih mapan, terlihat lebih maju, terlihat lebih sayang, terlihat lebih oke, terlihat lebih stabil, terlihat lebih. Dan itu kadang-kadang bisa menggiurkan, dan itu kadang-kadang di saat kamu sedang dalam situasi yang lagi berantakan begitu, itu adalah satu godaan yang sangat yummy gitu loh. Tapi gimana ini? Itu bisa jadi. Tawaran itu juga berupa itu bisa jadi. Tetapi apakah iya? Kalaupun memang kamu ingin melanjutkan dengan apapun itu, kamu pun harus menyelesaikan. Karena apa? Sesuatu yang nggak diselesaikan bisa jadi masalah di masa depan, ya. Two of Pentacles ya, pertimbangan, ngejagel keputusan. Di sini kembali lagi, rekonsiliasi. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu sempat mungkin renggang, mungkin lagi tidak harmonis, bahkan mungkin sempat menarik diri satu sama lain, kasih ruang satu sama lain gitu ya. Dan ini lagi nggak jelas nih mau kemana nih hubungan nih, mau jelas nggak kemana nih hubungan. Walaupun mungkin buat beberapa dari kamu tinggal satu rumah, ya, yang udah masuk ke dalam rumah tangga. Ataupun mungkin ya kamu sempat mungkin berjauhan, tapi ini di sini sempat kayak kayak aku dan kamu tuh kayak nggak ada kita, aku kamu kamu. Nah ini kalau yang aku lihat dengan di sini ada si tawaran ini ya, eh, menyatukan dua cups ini, dua hati ini. Five of Cup ini adalah rekonsiliasi. Mungkin ada tawaran untuk memperbaiki si hubungan ini. Nah yang satu ini masih nggak jelas gue mau kemana. Tapi yang ini tuh masih mau berusaha. Yang satu nih energinya kalau yang aku lihat perlahan tapi pasti. Tapi ada kemajuan, ada improvement. Yang satu nggak jelas. Yang satu nggak jelas. Dan dia punya ya ego yang tinggi gitu ya. Dengan ketidakjelasan ini melihat, dan mungkin yang tadinya dia ngelihat nggak mungkin, oh taunya kok. Ya iyalah kalau misalnya ada orang gitu ya, eh, yang satu terus melangkah, dia pasti akan mendapatkan perkembangan. Walaupun kadang-kadang orang nggak ngelihat perkembangannya itu dibanding dengan yang tidak ngapa-ngapain, yang sebentar ke kiri, yang sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, sebentar ke kanan, ya pastinya nggak akan jadi apa-apa. Dengan kalau dilawan dengan satu konsistensi gitu ya. Tapi kembali lagi yang aku bilang, selesaikan yang perlu diselesaikan sebelum kamu melangkah. Jangan sampai hal yang tidak diselesaikan itu menjadi masalah yang bisa mempersulit keadaan dan situasi kamu di masa depan. Ya, apapun itu. Dan segala perbedaan, segala ketimpangan, bila keduanya mau sama-sama menekan egonya, membicarakan untuk saling memahami dan mengerti dan mencapai si mufakat itu, pasti akan bisa kalau mau saling. Ya, oke, Libra, ini adalah pembacaan untuk kalian yang couple. Aku lihat ada energinya Capricorn, Taurus, Aries, Gemini, Aquarius, Scorpio.
Cancer, Pisces. Itu yang aku lihat jelas, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.